Iya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, anak Ibu, sebelum kita lanjutkan hari ini, sebaiknya ketua kelas memimpin doa dulu. Silakan ketua kelas, Hasni. Iya, Bu. Perhatian teman semuanya, siap gerak, akan kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekian. Baik, terima kasih Hasni sebagai ketua kelas. Baik, anak Ibu, sebelum kita lanjut hari ini, saya mau dengar semangat anak Ibu. Jadi kalau Ibu tanya, apa kabar anak Ibu? Anak Ibu jawab dengan jawaban Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ikut Ibu, anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke, sama-sama. Semangat ya, karena ini kita masuknya sudah makan siang ini ya. Oke, apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Diulang lagi, sepertinya Bu Asni lemes sekali ini, semangat. Kita ulang sama-sama, angkat tangannya ya. Apa kabar anak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus. Baik, Ibu absen dulu ya. Bu Asni, Hadir. Junaina. Hadiro. Ini Junaina kenapa minggu lalu tidak masuk, Bu Junaina? Sakit, Bu. Oh, sakit. Masya Allah, semoga sehat selalu ya Bu Juna ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan tanyakan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu itu sudah kita pelajari tentang hari akhir atau hari kiamat. Siapa yang bisa menyebutkan pembagian kiamat? Saya, Bu. Silakan Al-Mahdi. Pertama, kiamat sukroh, yaitu kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, Masya yaitu Allah. kiamat besar. Bagus, berarti anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran minggu lalu. Baik, hari ini kita akan masuk materi tentang pernikahan dalam Islam atau sering kita dengar dengan kalimat munakahat. Tujuan kita mempelajari munakahat ini adalah siswa atau murid bisa menjelaskan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian murid bisa mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Terakhir, siswa mampu mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum Ibu memutar video tentang materi pembelajaran, silahkan coba perhatikan yang sudah Ibu bagikan. Itu gambar apa itu? Orang menikah lagi ijab kabul, Bu. Bagus, sedang ijab kabul. Siapa yang bercita-cita ingin ijab kabul setelah tamat dari sekolah ini? Nggak mau Ada, Bu. Bu. Kami masih mau sekolah, Bu. Masya Allah. Mau kuliah dulu, Bu. Bagus. Nah, begitu. Harus punya cita-cita yang dikabulkan dulu, biar nanti orang tuanya senang. Ya, nah Ibu ya? Nah, Iya. selanjutnya Ibu akan memutar video tentang materi pernikahan. Apakah sudah dilihat videonya, anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah. Baik. Kalau sudah lihat, kita lanjut. Sekarang Ibu jelaskan tentang pengertian pernikahan. Mbak si Misriah, baca dulu pengertian apa itu dimaksud dengan pernikahan.
Bentar, Bu. Pernikahan ialah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, Bu. Bagus, jawabannya luar biasa ya, Anak Ibu, Bisria. Nah, jadi pengertian pernikahan itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu al-jamu. Al-jamu itu artinya bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat. Jadi maksudnya pernikahan di sini adalah bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang tadinya tidak mengenali, tidak mahram karena adanya proses akad, maka mereka bisa berkumpul layaknya sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian dasar hukum perkawinan itu adalah dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian juga dijelaskan dalam hukum kompilasi hukum Islam tentang pernikahan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian kita lanjut tentang hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Namun ditinjau dari segi kondisi yang akan melakukan pernikahan, maka hukum itu berubah karena ada sebabnya. Coba sebutkan hukum nikah. Juna, mana si Junanya? Ya, saya Bu, hukum nikah itu ya. bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa juga menjadi haram, Bu. Bagus. Jadi hukum nikah itu masuk jadi 5. Jadi ada pertama jaiz atau mubah, kemudian ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh, kemudian ada haram. Wajib, kenapa dia bisa menjadi wajib? Jika kemampuan ekonominya sudah mampu, kemudian dikhawatirkan dia untuk melaksanakan zina atau melakukan zina. Ini yang dikhawatirkan. Jika dua-duanya ini sudah mampu, maka itu hukumnya menjadi wajib. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan pernikahan itu jadi haram. Kenapa bisa dikatakan haram pernikahannya? Jika tujuan menikahi seseorang itu ada maksud tertentu. Contohnya ingin balas dendam misalnya, atau ingin menyakiti pasangannya, maka hukum pernikahannya ini jatuhnya haram. Nah, selanjutnya ini dia penjelasan Ibu. Nah, tadi dah Ibu jelaskan tentang wajib, kemudian dan haram. Nah, jaiz ini adalah boleh berdasarkan hukum nikah. Kemudian tadi udah Ibu jelaskan juga tentang haram dan sunnah. Sunnah ini mampu menikah, tapi belum sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada perzinahan. Saya rasa Ibu paham ya anak-anak Ibu tentang hukum nikah. Sudah, Bu. Mas, ada pertanyaan kira-kira dengan hukum pernikahan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, bagus. Pintar-pintar anak Ibu ya. Nah, kemudian, ini dia dalil-dalil tentang pernikahan. Bisa anak-anak Ibu baca sendiri ya. Sepertinya selanjutnya kita akan bahas tentang rukun dan syarat nikah. Rukun syarat nikah, sebutkan rukun nikah dulu si Hasni. Baik Bu, rukun nikah itu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada ijab dan qabul. Bagus. Jadi rukun nikah itu ada calon suami dan calon istri.
Jadi kalau mau nikah itu harus ada dua-duanya. Kalau cuma satu, tidak nikah namanya. Nah, dan pasangannya pun harus antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, yang pertama calon suami, jelas dia harus Islam. Kemudian atas kehendak sendiri. Kemudian bukan muhrimnya dan tidak sedang melakukan ibadah haji atau ihram. Kemudian yang kedua itu ada calon istri. Apa syaratnya untuk menjadi calon istri? Yang pertama Islam, yang kedua tidak terpaksa, kemudian bukan muhrimnya, tidak sedang bersuami. Jadi tidak ada ikatan pernikahan. Kemudian tidak dalam masa iddah dan tidak dalam berhaji. Kemudian yang ketiga itu ada wali. Wali itu juga harus Islam, kemudian ada mukallaf, kemudian laki-laki dewasa, adil, kemudian tidak juga sedang berhaji. Kemudian 2 orang saksi. 2 orang saksi ini syaratnya adalah Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam pernikahan. Jadi saksi itu harus berada di tempat pernikahan. Kemudian yang terakhir itu ijab dan qabul. Syaratnya tidak tergantung dengan syarat yang lain. Jadi yang terakhir itu adalah ijab qabul yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Dan anak ibu kira-kira materinya sudah bisa dipahami tentang rukun dan syarat nikah? Sudah, Bu. Nah, ada pertanyaan. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian, kemudian tentang hukum pernikahan, kemudian tentang rukun dan syarat nikah. Dari 3 penjelasan tadi, ada kira-kira yang belum dipahami anak-anak ibu? Tanya, Bu. Ya, nak. Saksi, Bu. 2 orang saksi itu laki-laki apa perempuan, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya anak Ibu Juna. Nah, jadi saksi itu harus laki-laki, nak. Saksi itu tidak boleh perempuan. Sudah harus dewasa, balik, berakal sehat. Nah, jadi orang gila tidak boleh jadi saksi pernikahan. Paham, Ibu Juna? Paham, Bu. Bagus sekali. Yang lainnya gimana, anak Ibu? Paham, Bu. Sudah paham? Kalau sudah paham, tadi sudah Ibu kirimkan link tentang kelompok belajarnya. Nanti silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Bu Misria sudah dikerjakan? Sudah, bagus. Nah, baik anak Ibu, untuk materi hari ini sepertinya cukup. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan tentang materi mahram, siapa-siapa saja yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Nah, baik anak-anak Ibu, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Silakan ketua kelas menutup dulu terlebih dahulu. Silakan baca doa penutup. Perhatian semuanya, kita sudah selesai belajar. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus, baik. Dan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.